Selamat datang di video dasar-dasar Python. Selanjutnya, kita akan membahas tipe data. Yang pertama adalah tipe data integer yang merupakan tipe data angka, bisa mencakup angka mains, ratusan, ribuan, bahkan jutaan, dan bisa lebih dari itu. Lalu ada juga tipe data float yang mirip dengan integer, tetapi bedanya ini dikhususkan untuk angka desimal atau koma-komaan. Lalu ada tipe data string yang merupakan tipe data untuk data karakter. Diawali dengan tanda petik, 2 bisa juga dengan petik 1. Selanjutnya ada tipe data boolean yang merupakan tipe data logika. Hanya terdapat 2 nilai yaitu true dan false. Kemudian tipe data list. List ini merupakan tipe data yang bisa mencakup tipe data lainnya, seperti string, integer, boolean, bahkan list itu sendiri, untuk membuatnya dengan menggunakan tanda kurung. Dan jika terdapat beberapa data, dipisahkan dengan koma. Selanjutnya adalah tipe data tuple. Ini mirip dengan tipe data list, yang membedakannya tipe data ini bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Lalu tipe data dictionary ini mirip dengan list juga, tetapi dia memiliki key dan value. Key ini digunakan sebagai indeks atau penanda data, sedangkan value ini adalah isi datanya. Key dan value dipisahkan dengan menggunakan tanda bagi atau titik 2. Yang terakhir ada tipe data set, yang membedakannya adalah set. Tidak bisa ada data yang sama, misal ada 2 data bernilai 10, maka yang akan digunakan hanya 1 nilai. Selanjutnya adalah kita akan membahas variabel. Variabel merupakan tempat untuk menyimpan data. Untuk data yang bisa disimpan itu seperti pada sebelumnya ada string, integer boolean, dan lain-lain. Untuk nama variabel boleh bebas, tetapi ada beberapa aturan seperti tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh ada simbol khusus dan tidak disarankan nama variabel itu panjang. Untuk membuatnya kalian bisa menulis nama variabelnya, lalu diikuti dengan sama dengan. Dan yang terakhir, data atau tipe data yang akan diisi sesuai seperti pada video di atas. Lalu untuk mencetak hasilnya, kalian bisa menggunakan perintah print. Lalu di dalam print, jika ingin menyambungkan antara integer dan variabel, kalian bisa menggunakan koma. Kemudian ada yang namanya konstan. Konstan merupakan variabel yang nilainya bersifat tetap tidak bisa diubah. Biasanya variabel konstan itu menggunakan huruf kapital untuk penamaan variabel, seperti contohnya pada video. Dan untuk contoh nilainya itu 3,14. Materia selanjutnya adalah operator. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Operator yang pertama adalah operator aritmatika, digunakan untuk melakukan operasi matematika, seperti kali, kurang, bagi, tambah, dan lain-lain. Lalu ada operator perbandingan atau comparison yang digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai. Operasi ini menghasilkan nilai boolean, true atau false. Kemudian operator logika yang digunakan untuk melakukan operasi logika seperti and or not dan lain-lain. Sama juga seperti operator perbandingan, hasilnya akan boolean true atau false. Lalu yang terakhir ada operator assignment, atau biasanya disebut dengan operator penugasan. Contoh dari operator ini adalah sama dengan yang biasanya untuk membuat variabel. Lalu ada lainnya seperti tambah sama dengan kurang, sama dengan, dan lain-lain. Dan materi yang terakhir ada input dan output. Pertama kita bahas dari output terlebih dahulu. Untuk membuat output atau mencetak hasil ke layar kalian, bisa dengan menulis perintah print lalu kurung di dalam kurung. Jika kalian ingin mencetak tulisan atau string, kalian bisa menggunakan kutip 1 atau kutip 2, tetapi selain dari itu, kalian tidak memerlukannya. Lalu jika ada beberapa string atau tipe data yang berbeda di dalam print, kalian bisa pisahkan dengan tanda koma. Lalu ada input untuk membuat input pertama. Kalian harus membuat variabel terlebih dahulu. Kemudian di dalam variabelnya, kalian bisa menggunakan perintah input lalu tanda kurung. Sama seperti print, kalian bisa menulis sesuatu di dalamnya. Dan untuk mencetak hasilnya, kalian bisa menggunakan print lalu nama variabel yang digunakan untuk input sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.